Anda kembali di Breaking News TV One pemirsa, dan kita akan kembali mengupdate informasi banjir di mana banjir merendam perumahan Pondok Gede Permai lebih dari 4 meter. Bukan saja di dalam perumahan, area luar perumahan yang memiliki kontur tanah lebih tinggi juga terendam banjir. Dan pemirsa, beginilah visual dari udara yang memperlihatkan kondisi banjir yang melanda perumahan Pondok Gede Permai. Ribuan warga masih terjebak di lantai 2 rumah mereka. Sementara itu pemirsa, BPBD Kota Bekasi terus berupaya mengevakuasi korban banjir, terutama yang memiliki bayi, lansia, dan ibu hamil. Evakuasi pun dilakukan dengan perahu motor. Dan pemirsa, kita akan ajak Anda mengupdate informasi langsung dari Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Sudah ada rekan Zinadin Duhan di sana. Duhan, seperti apa situasi di sana? Apakah memang masih banyak warga yang terjebak di rumahnya? Silakan Duhan. Ya, Fatima dan juga pemirsa, hingga saat ini memang proses evakuasi masih terus dilakukan, yang mana warga di dalam sebetulnya ini masih banyak yang terjebak di rumahnya ini, baik orang dewasa, anak-anak maupun lansia, yang mana di belakang saya memang sudah terdapat banyak sekali warga yang tadi sudah sempat dievakuasi sejak pagi hari tadi oleh tim SAR gabungan ini, baik dari BNPB, BPBD, dari Polairut dan juga dari TNI sebetulnya yang sudah melakukan proses evakuasi. Nah, untuk banjirnya sendiri Fatima, di dalam sebetulnya informasinya mencapai lantai 2 rumah, artinya ini bisa mencapai 4 hingga 5 meter. Dan untuk titik tempat saya berdiri sekarang ini sekitar 50 meter sebelum gapura selamat datang di perumahan Pondok Gede Permai, yang juga ini banjirnya sudah mencapai 50 cm. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perkembangan proses evakuasi, saya akan mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada Brigjen Nugroho ini selaku Danrem Jakarta Timur. Pak, bagaimana proses evakuasi yang sudah dilakukan sejak pagi hari tadi hingga saat ini, Pak? Baik, jadi proses evakuasi kita lakukan dari TNI, Polri, kemudian pemerintah daerah, ada BPBD dan elemen masyarakat lainnya. Ini mulai dari pagi tadi, kemudian yang sudah terevakuasi sekitar 50%. Jadi di sini ada sekitar kurang lebih 5.000 KK. Jadi kemungkinan sekitar 13 sampai 15.000 jiwa. Jadi 50% sudah alhamdulillah bisa kita evakuasi. Ada yang kita tampung di kantor BNPB, kemudian ada memang punya keluarga di sekitar sini, jadi langsung pulang. Kita maksimalkan dulu untuk evakuasi yang lansia, kemudian balita dan ibu hamil. Jadi sekitar 50% masih di dalam, kemudian bantuan ataupun perahu karet juga semakin banyak kita kerahkan ke dalam. Untuk personil sendiri Pak yang diturunkan untuk proses evakuasi ini berapa banyak Pak? Baik, kalau dari TNI sendiri ada sekitar kurang lebih 1 SSK, kemudian tambahan juga dari Paskas Marinir tadi ada kurang lebih 3 SSK. 3 SSK. Jadi 300 orang. Baik, ini untuk proses evakuasinya sendiri Pak, apakah dari tim SAR gabungan ini baik dari TNI, Polri maupun dari pemerintah, BNPB, BPBD, ini apakah menemukan adanya hambatan atau kesulitan di dalam Pak seperti itu? Jadi kalau kesulitan yang kita hadapi sampai dengan sekarang belum ada. Hanya saja memang arus yang di pinggir Kali Bekasi ini memang sangat luar biasa. Jadi kalau masyarakat yang di sekitar kali persis itu harus pakai dengan perahu karet yang bermesin di atas 40 PK. Di atas 40 PK. Betul, kalau yang pakai dayung itu nanti yang sekitar dekat-dekat sini. Apakah dari tim yang tadi sudah ke dalam Pak, titik mana yang sebetulnya menjadi titik paling dalam untuk banjirnya seperti itu? Jadi titik yang paling dalam adalah yang pinggiran Kali Bekasi. Ini kalau kita lihat di samping kiri kita ini Kali Bekasi, itu banjirnya luar biasa. Walaupun temboknya sudah dibangun oleh pemerintah daerah, ya cukup kuat lah. Tapi memang volume air yang datang itu luar biasa, jadi meluap.
Kalau di dalam paling ujung itu sekitar 5 meter. Jadi kalau rumah 2 lantai sudah 1 pinggang. Di lantai 2-nya sudah satu. Sudah, betul. Jadi 5 sampai 6 meter sudah. Pak, ini kan jika kita lihat cuaca di sini juga cukup mendung, bahkan beberapa kali sempat turun hujan rintik-rintik sedikit. Nah, itu antisipasinya seperti apa Pak untuk ke depannya? Baik, antisipasi, jadi kita tetap melakukan evakuasi sampai dengan seluruh warga bisa kita keluarkan karena memang sudah berbahaya di dalam. Kemudian kita siapkan untuk pengungsi di sini ataupun yang bisa langsung pulang. Ya kita mohon doanya supaya segera lancar dan kita mohon juga cuaca nanti bisa mendukung demikian. Untuk logistik di posko sendiri apakah memang sudah disediakan sejak pagi hari tadi atau seperti apa Pak? Baik, tadi saya sudah komunikasi dengan Pak Wakil ya, Wali Kota. Nanti kita sama-sama kita siapkan, terutama kita fokuskan dulu pada pengungsi. Kalau untuk aparat ataupun yang memberikan bantuan nanti kita siapkan juga, tetapi kita fokuskan dulu kepada para pengungsi. Terima kasih informasinya, Brigjen Nugroho. Ya, Fatima dan juga pemirsa, itu dia memang informasi yang diberikan oleh Danrem Jakarta Timur. Saya akan mencoba untuk mendekat ke arah Gapura. Seperti itu ya, memang ini semakin mendekat posisinya semakin dalam. Tadi juga diceritakan kalau memang Kali Bekasi yang posisinya berada di sebelah kiri seperti itu memiliki arus yang cukup deras sehingga untuk rumah-rumah yang tepat berada di samping Kali Bekasi ini diharuskan dievakuasi menggunakan perahu karet maupun perahu plastik yang memang disediakan dan harus menggunakan motor bertenaga di atas 40 PK seperti itu. Nah, di hadapan saya sekarang juga masih terus dilakukan ini proses evakuasi oleh tim SAR gabungan. Ini baik dari TNI, Polri maupun juga terpantau ada dari Polairut Baharkam Polri. Di dalam ini sudah mulai dievakuasi. Dan 50% tadi disebutkan jika total ada 5.000 KK yang berada di dalam. Untuk estimasi jumlah penduduk sendiri ada sekitar 13 hingga 15.000. Artinya yang sudah berhasil dievakuasi, hati-hati Bu. Ini sekitar 6.500 orang yang berada di dalam. Memang untuk proses evakuasi sendiri ini diprioritaskan untuk mengevakuasi terlebih dahulu balita dan juga lansia. Dikarenakan juga tadi kami mendengar adanya laporan dari warga bahwa masih ada orang tuanya yang berada di dalam yang sudah masuk ke dalam usia lansia. Nah, sebagai gambaran Fatima dan juga pemirsa, di hadapan saya itu terdapat sebuah mobil yang memang diparkir tepat di depan kantor logistik dan peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Ini mobil-mobil yang sebetulnya ini sudah dievakuasi dari dalam menuju keluar. Namun ternyata air terus meninggi sejak pukul 3 dini hari tadi sehingga hingga saat ini air terus naik. Seperti itu, dan di hadapan saya terlihat ada sebuah mobil yang memang 50% atau setengahnya ini sudah terendam oleh air. Nah, untuk sampah-sampah sendiri memang terlihat terus mengambang ke atas seperti itu. Dan untuk cuaca sendiri, Fatima dan juga pemirsa, dapat saya gambarkan di sini memang sudah mulai mendung sejak 1 jam yang lalu. Bahkan sempat turun hujan rintik-rintik. Ini juga yang dikhawatirkan oleh tim SAR gabungan dan juga para warga, mengingat juga jika nantinya terjadi hujan maka debit air yang berada di Pondok Gede Permai ini akan terus meningkat seperti itu. Nah, kami masih akan terus menantikan nantinya bagaimana proses evakuasi yang akan dilakukan ini oleh tim SAR gabungan. Jika kami lihat tadi kami pantau melalui sebuah perahu karet yang bermesin, ini dapat membawa atau mengantongi sekitar 8 hingga 10 orang. Jadi artinya dalam satu perahu karet ini dapat digunakan oleh kurang lebih 10 orang. Seperti itu dalam satu kali evakuasi. Nah, ini masih ada proses evakuasi yang akan kembali dilakukan. Ini oleh tim kepolisian ke arah dalam seperti itu, karena memang menjelang hujan ini proses evakuasi akan terus dilakukan dan dipercepat. Tadi juga kami memantau adanya tambahan untuk unit perahu karet ini baik dari TNI maupun Polri. Tadi kami sudah memantau adanya 2 hingga 3 perahu karet bermesin. Ini sudah mulai diturunkan dan juga sedang disiapkan untuk mempercepat proses evakuasi yang berada di
dalam. Nah, untuk posko sendiri, Fatima, memang ini untuk posko yang terdekat ini ada di kantor logistik dan peralatan BNPB yang letaknya memang tepat berada di samping ini sebelah kanan dari gerbang atau gate Gapura Selamat Datang Perumahan Pondok Gede Permai, yang mana juga logistik nantinya sudah disiapkan ini baik dari obat-obatan maupun keperluan pokok, sehingga nantinya untuk dalam beberapa hari ke depan ini kebutuhan warga yang juga menginap di posko ini tentunya tetap terpenuhi. Apalagi di bulan puasa memang nantinya akan disediakan juga makanan di waktu sahur dan juga berbuka. Nah, kami masih akan terus memantau bagaimana nantinya, Fatimah, proses dari evakuasi yang akan terus dilakukan di perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Untuk sementara itu, Fatimah. Baik, terima kasih Duhan melaporkan langsung dari Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas, Duhan.